adik-adik. Wah, Lausa seneng banget karena hari ini Lausa bisa temenin kalian dan ajak kalian buat ibadah online lagi. Wah, pasti kalian udah gak sabar ya buat ibadah untuk memuji Tuhan, mendengarkan lanjutan cerita firman Tuhan. Nah, meskipun kita di rumah aja, Lausa harap kalian tetap semangat, kalian tetap bersuka cita. Kayak Lausa nih, Lausa senang banget loh. Di sini Lausa semangat banget buat ajakin kalian untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadah kita, Lausa mau tanya dulu nih kabar kalian di rumah. Gimana kabarnya? Jadi kalau Lausa tanya apa kabarnya, kayak biasa kalian harus jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Oke? Oke, jadi Lausa bakal tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya, kalian harus jawabnya lebih kenceng. Oke? Oke, nah Lausa bakal tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Lausa tahu nih, pasti kalian di rumah masih tetap semangat dan jawabnya tetap kenceng kayak di gereja. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Lausa mau ngajak kalian untuk siapkan hatinya. Kita mau siapkan juga mata, mau siapkan mulut kita untuk memuji Tuhan, mau siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Lausa harap kalian bisa fokus sampai nanti videonya selesai. Oke? Nah, sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, Lausa mau ajak kalian untuk berdoa dulu. Lausa yang akan pimpin doa, oke? Lausa yang akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Kami masih boleh ibadah, kami masih diberikan kesehatan, kami masih boleh bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami berdoa juga untuk corona supaya cepat berakhir, supaya nanti kami boleh ibadah lagi di gereja. Tuhan, terima kasih berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah berdoa dan sekarang kita akan memuji Tuhan dan adik-adik harus semangat ya. Kita akan angkat pujian dari terbit matahari. Siapa yang pagi ini udah lihat matahari? Siapa yang pagi ini udah bersyukur nih sama Tuhan?
karena mataharinya masih cerah, karena ada suara ayam, ada suara burung yang berkicau. Siapa yang udah bersyukur hari ini? Nah, dari pujian tadi, kita mau belajar untuk terus memuji Tuhan dari mataharinya terang sampai mataharinya gelap. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipuji. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Nah, kalau nggak salah minggu kemarin langsungnya udah cerita ya tentang siapa ya? Kayaknya ada satu tentang tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi, yang sangat hebat dan mau mengampuni. Nah, hari ini kita akan lanjutin ceritanya. Kalau adik-adik pada penasaran, kita akan mendengarkan ceritanya sebentar lagi yang akan dibawakan oleh Lause Yohan. Nah, tapi sebelum itu, kita kembali mau bernyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Shalom adik-adik, tadi kita udah memuji menyembah Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Namun sebelum itu ayo kita berdoa bersama-sama. Ikutilah saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk duduk diam, untuk taat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan pimpin setiap kami Tuhan untuk boleh mampu mengerti akan maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji Engkau Allah yang hidup. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan menyaksikan. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel, ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati.
Dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku, beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan." Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, Berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Nah, adik-adik, tadi kita udah menyaksikan ya sepanjang cerita perjalanan seorang Yusuf. Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang selalu merancangkan hal yang baik bagi kita. Mungkin gak mudah ya untuk seorang Yusuf, dia dibenci oleh saudaranya, dia dijual untuk menjadi budak di Mesir, kemudian juga dia difitnah sehingga dia dipenjara. Namun semua yang Tuhan lakukan itu baik bagi Yusuf. Lewat Yusuf, Tuhan pakai untuk memelihara saudara-saudaranya, papanya, semua orang-orang Israel. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Nah, lewat cerita ini adik-adik belajar sesuatu ya hari ini, bahwa kita hanya menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan, dan bahwa apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita adalah baik bagi setiap kita. Langsung nggak tahu pergumulan setiap kita apa di hari-hari ini. Mungkin adik-adik sedang mengalami kesusahan, mungkin adik-adik sedang mengalami kekhawatiran. Namun lewat firman ini, biarlah setiap kita belajar bahwa benar, semua yang Tuhan beri bagi kita adalah baik. Sebagaimana Tuhan beri untuk Yusuf, Tuhan juga akan beri itu bagi setiap kehidupan adik-adik. Oke? Nah, sebelum itu kita mau berdoa untuk menutup firman hari ini. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan mampukan kita untuk boleh percaya sama Tuhan bahwa semua yang Tuhan lakukan adalah baik bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengajarkan kami bagaimana Tuhan memelihara kehidupan orang Israel lewat Yusuf. Mungkin Tuhan dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi. Namun satu hal Tuhan yang kami mau lakukan, kami mau percaya bahwa semua yang Tuhan beri adalah baik bagi setiap kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang baik bagi setiap kami.
Terima kasih ya Bapa. Ini doa setiap kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kita udah denger kan cerita dari Losoyoan tentang Yusuf. Gimana nih? Bagus kan ceritanya? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali ibadah kita dengan memberikan persembahan ke gereja. Nah, sambil memberikan yang terbaik, kita akan kembali ke pujian. Tuhan Yesus baik. Persembahannya udah dikumpulkan. Ternyata sebentar lagi ibadah kita akan selesai nih. Jadi sebentar lagi kita akan berpisah. Tapi jangan sedih, minggu depan kalian harus nonton lagi ya ibadah online untuk sekolah minggu. Dan jangan lupa untuk terus berdoa dan terus jaga kesehatan. Dan semangat buat adik-adik yang masih belajar dan mungkin ada yang lagi ulangan juga. Oke, sekarang kita akan tutup dalam doa. Cici akan pimpin untuk doa persembahan dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya persembahan kami boleh bermanfaat untuk gereja kami. Tuhan berkati untuk setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah ini. Biarlah kiranya minggu depan kami boleh kembali ikut ibadah. Tuhan, kami juga sebentar akan berpisah. Bapak berkati kami 1 minggu ke depan, supaya nanti di minggu depan kami boleh kembali menonton video dan ikut ibadah online lagi. Tuhan Yesus berkati kesehatan kami, berkati papa dan mama kami, berkati sekolah kami. Tuhan yang pimpin kehidupan kami. Tuhan Yesus terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibadah kita udah selesai adik-adik. Sampai jumpa. Shalom.